Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan membahas hasil diskusi kami yaitu air sebagai fundamental makhluk hidup. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Esa, ada Fadil, ada Intan, ada Dava, dan yang terakhir ada Naris. Boleh dilanjut? Jadi, seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, sekitar 60 hingga 65%. Angka ini tidak tetap karena dapat bervariasi bergantung pada faktor usia, persentase lemak tubuh, dan kondisi lainnya. Nah, air dalam tubuh ini memiliki sistem pengaturan air yang kompleks, yaitu meliputi tiga mekanisme yang utama. Yang pertama adalah intake melalui minuman atau makanan yang kita konsumsi, distribusi air ke seluruh jaringan tubuh, serta output melalui urin, keringat, dan pernafasan. Nah, dalam reaksi biokimia, air memiliki beberapa peran penting. Yang pertama sebagai pelarut utama karena sifatnya yang polar, yang kedua sebagai reaktan, yang ketiga sebagai produk reaksi, dan yang terakhir sebagai media transportasi, yaitu membantu distribusi zat gizi dari hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Boleh dilanjut? Nah, air ini dibagi menjadi dua kompartemen yang utama. Yang pertama adalah cairan intraseluler atau cairan yang berada di dalam semua sel. Bagian ini mencakup 2/3 total air tubuh. Sementara yang kedua adalah cairan ekstraseluler yang mencakup sepertiga dari total air tubuh. Nah, keseimbangan air dalam tubuh ini dijaga melalui dua hal yang utama, yaitu pada volume dan osmolalitas cairan ekstraseluler. Volume cairan ekstraseluler ini penting karena mempengaruhi tekanan darah. Ketika volumenya berubah, tubuh segera menyesuaikan agar tekanan darah tetap stabil. Nah, sementara osmolitas ini berkaitan dengan konsentrasi zat terlarut. Kalau misal terlalu pekat atau dalam kondisi hipertonik, air akan masuk ke dalam sel sehingga sel bisa menyusut. Nah, ketika dalam kondisi encer atau keadaan hipotonik, air akan masuk ke dalam sel sehingga sel akan mengalami pembengkakan atau lisis. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya adalah adaptasi terhadap kekurangan air. Mekanisme pengaturan air dalam tubuh ini utamanya dikendalikan oleh dua hormon, yaitu ADH dan aldosteron, yang bekerja berdasarkan deteksi dari hipotalamus. Nah, hipotalamus yang ada di otak ini memiliki osmoreseptor yang peka terhadap perubahan osmolitas darah atau kadar ion, terutamanya natrium. Nah, ketika tubuh kekurangan air, darah akan menjadi lebih pekat dan kadar natrium akan meningkat. Kondisi ini akan memicu hipotalamus mengirim sinyal ke kelenjar pituitari posterior untuk melepaskan hormon ADH ke dalam darah. ADH kemudian bekerja di ginjal, kemudian pada tepatnya pada tubulus kolektivus dengan membuka saluran air sehingga lebih banyak air yang diserap ke dalam darah. Akibatnya, urin menjadi lebih sedikit. Nah, sebaliknya, ketika tubuh kelebihan air, osmolitas akan turun dan pelepasan ADH akan ditekan. Hasilnya, urin akan lebih banyak dan encer. Sementara itu, aldosteron ini akan bekerja dalam sistem renin-angiotensin aldosteron yang bekerja sebagai sistem darurat ketika tekanan darah turun atau tubuh kekurangan cairan. Nah, ginjal ini akan melepaskan renin, membentuk angiotensin 2, kemudian merangsang pelepasan aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron ini akan bekerja di tubulus ginjal untuk meningkatkan reabsorpsi natrium, dan karena air mengikuti natrium, volume darah pun akan ikut meningkat. Boleh dilanjut. Yang selanjutnya yaitu metabolisme pada hewan, khususnya pada studi kasus ini yaitu tikus kanguru. Nah, yang pertama, air merupakan komponen terbesar dalam tubuh hewan. Ia berperan sebagai pelarut, media transport, serta reaktan dalam reaksi-reaksi biokimia. Nah, dalam konteks metabolisme sendiri, air ini tidak hanya diatur sebagai zat yang diserap ataupun diekskresikan, tapi juga dihasilkan secara internal melalui oksidasi nutrien. Nah, istilah metabolisme air atau water metabolism sendiri ini merujuk pada seluruh proses yang mencakup produksi, distribusi, penggunaan, dan pengeluaran air yang terjadi pada tingkat seluler maupun organ. Nah, ketersediaan air sendiri itu mengaruhi laju metabolisme di tubuh secara keseluruhan karena banyaknya enzim yang itu memerlukan media berair untuk mengkatalisis reaksi. Nah, ini terutama pada jalur unggahan atau hydration dan degradasi ataupun hidrolisis. Selain itu, untuk homeostasis cairan, yaitu keseimbangan antara asupan dan pengeluaran air yang ditentukan oleh sinyal hormonal dan sensor osmotik yang sudah disebutkan sebelumnya yang terhubung dengan ginjal. Nah, pada hewan gurun misalnya, yaitu tikus kanguru, adaptasi unik ini muncul untuk meminimalkan kehilangan air melalui urin, keringat, dan respirasi. Adaptasi ini berupa retensi air yang sangat efisien, serta produksi air metabolik yang berperan sebagai sumber cairan utama. Di mana pada tikus gurun sendiri itu hanya mengkonsumsi biji-bijian atau pada makanannya untuk mendapatkan air mereka yang didapatkan melalui oksidasi nutriennya.
Nah, yaitu selanjutnya yaitu jalur produksi air metabolik. Metabolik. Yang pertama itu ada melalui oksidasi karbohidrat, di mana eh, karbohidrat atau eh, makanan yang sudah dikonsumsi oleh tikus burung akan mengalami oksidasi melalui proses glikolisis dan pada akhirnya mencapai rantai transport elektron di mana didapatkan molekul air sesuai dengan reaksi pada gambar. Dan hal yang sama juga terjadi pada asam lemak dan protein, di mana terjadi oksidasi yang menghasilkan asetil-CoA yang pada akhirnya akan dibawa ke proses siklus Krebs sama seperti karbohidrat dan eh, akan didapatkan molekul air melalui rantai transport elektron tersebut. Dan berikut merupakan pathway dari eh, oksidasi karbohidrat dan oksidasi asam lemak serta protein. Oke, berikutnya ada strategi adaptasi untuk organisme halofilik. Jadi ada dua, ada salt in, yaitu memasukkan ion garam ke dalam sitoplasma bakteri, yaitu ada ion K+ dan juga Cl- dengan cara dipompa ke dalam sitoplasma bakteri atau organisme halofilik. Yang kedua ada metode compatible solute dengan cara melakukan biosintesis zat terlarut yang sesuai atau compatible atau bisa dengan diambil dari lingkungan luar melalui transport bakteri di membran sel. Lanjut. Oke, berikutnya ada ikatan non-kovalen. Yang pertama tuh ada hidrogen bond atau ikatan hidrogen. Itu sebuah ikatan atau gaya tarik menarik yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom yang bermuatan elektronegatifan, misalnya N, F, dan O, dengan atom elektronegatifan yang lain, yang punya pasangan elektron bebas. Kemudian ada ikatan ionik atau ini ion dipol ya harusnya ya, yaitu ikatan yang terbentuk dari gaya tarik elektrostatik antara ion yang bermuatan berlawanan. Ikatan ini terbentuk ketika elektron valensi yang terluar suatu atom itu ditransfer secara permanen ke atom lain. Lanjut. Yang ketiga ada interaksi hidrofobik. Adalah suatu ikatan atau interaksi yang terbentuk dari senyawa-senyawa hidrofobik yang saling berkumpul, agar meminimalisir area kontak senyawa hidrofobik dengan air. Terakhir ada gaya van der Waals, yaitu gaya antar molekul yang lemah, yang muncul dari interaksi listrik antara atom dan molekul netral secara elektrik, yang menyebabkan, belum, yang menyebabkan fluktuasi sementara dalam distribusi elektron, dan menciptakan momen dipol sesar atau permanen. Lanjut. Berikutnya ada contohnya pada biokimia. Yang pertama ada ikatan hidrogen tuh dia ada di ikatan basa nitrogennya, yaitu antara adenin timin dan guanin sintosin. Terus ikatan ionik atau ion dipol tuh contohnya di pengikatan substrat ke enzim. Lanjut. Oke, untuk ikatan hidrofobik, interaksi hidrofobik itu contohnya tuh pada pelipatan protein. Dan terakhir ada gaya van der Waals, yaitu pengikatan antara antigen dan antibodi. Lanjut. Yang selanjutnya adalah tumbuhan sukulen yang merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan kering dan tandus. Untuk menjaga homeostatis airnya, tumbuhan sukulen ini beradaptasi dengan adaptasi morfologi dan fisiologi dan mekanisme biokimia. Untuk adaptasi morfologi dan fisiologis, tumbuhan sukulen memiliki epidermis tebal dan kutikula lilin, lalu memiliki jumlah stomata sedikit yang membuka di malam hari, akar dan kabel memiliki bentuk silindris atau bulat. Next. Eh, untuk menjaga Ya. homeostatis airnya, tumbuhan sukulen memiliki jaringan penyimpanan eh, yang struktur parenkimia itu khusus berfungsi untuk menyimpan cadangan air dalam jumlah yang besar. Jaringan tersebut adalah hydrenkima dan chlorenkima. Untuk hydrenkima sendiri, dia itu menyimpan air dalam vakuola berukuran besar. Umumnya tidak mempunyai klorofil dan berfungsi sebagai cadangan hidraulik atau reservoir air saat kondisi lingkungannya itu mengalami defisit air atau kekurangan air. Untuk Chlorenkima sendiri, dia itu adalah jaringan fotosintetik yang memiliki kloroplast dan berperan dalam proses fotosintesis, termasuk fotosintesis CAM. Lalu jaringan ini biasanya terletak di lapisan luar organ sukulen dan beradaptasi untuk tetap aktif meskipun stomata tertutup pada siang hari. Kombinasi dari kedua jaringan ini memungkinkan tumbuhan sukulen untuk menyimpan air secara efisien serta mempertahankan aktivitas fisiologis ketika kekurangan air di lingkungannya. Next. Selanjutnya, mekanisme fotosintesis Crash-Lucene Acid Metabolism atau CAM. Jadi, CAM ini eh,
Memungkinkan tanaman melakukan pengangkatan karbon dioksida pada saat malam hari, di mana ketika suhu udaranya lebih rendah dan kelembapan relatif tinggi, stomata itu terbuka untuk menangkap karbon dioksida di udara, lalu akan berdifusi ke dalam jaringan dan juga menjadi asam malat yang kemudian disimpan di dalam vakuola. Lalu pada saat siang hari, stomata itu akan menutup untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi, lalu asam malat yang telah terbentuk akan diuraikan di dalam siklus Calvin. Jadi, fotosintesis CM ini merupakan adaptasi dari tumbuhan sukulen untuk melakukan fotosintesis di kondisi panas dan kering tanpa mengurangi penggunaan air. Next. Selanjutnya ada produksi osmolit. Sebagai respon terhadap tekanan osmotik akibat kekeringan, tumbuhan sukulen akan mensintesis dan mengakumulasi berbagai osmolit kompatibel melalui ekspresi gen spesifik seperti P5CS untuk mengatur sintesis polin, TPS atau TPP untuk mengatur metabolis triholase, serta hormon asam absisat atau ABA untuk sinyal stres yang meningkatkan ekspresi gen. Lalu fungsi osmolit ini sendiri adalah mengatur atau menjaga keseimbangan osmotik sehingga air tetap tertahan di dalam sel meskipun lingkungan bersifat kering atau hipertonik. Selain itu, osmolit akan melindungi protein dan membran serta berperan sebagai antioksidan dan protein pendamping. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai peran air dalam menjaga keseimbangan osmotik eritrosit, di mana air memiliki peran yang vital dalam menjaga keseimbangan osmotik eritrosit melalui mekanisme osmosis. Mekanisme osmosis sendiri merupakan perpindahan air melintasi membran semipermeabel mengikuti gradien konsentrasinya. Artinya, air bergerak dari konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi atau dari hipotonik ke hipertonik. Proses ini penting bagi eritrosit untuk menjaga keseimbangan cairan, mempertahankan bentuk serta fungsi sel, dan yang terakhir untuk mencegah kerusakan pada sel. Next. Selanjutnya adalah membran plasma eritrosit yang berfungsi tidak hanya sebagai pelindung sel, namun juga sebagai gerbang selektif permeabel yang memungkinkan keluar masuknya zat dari dalam maupun keluar sel. Membran plasma eritrosit ini memiliki permeabilitas yang spesifik, yang berarti memungkinkan air untuk masuk dan keluar dari sel, namun menahan molekul-molekul besar seperti ion dan protein plasma untuk masuk dari dan keluar sel. Secara struktural, membran plasma ini terdiri dari 41% lipid, 52% protein, dan 7% karbohidrat. Di mana jika kita lihat pada gambar, sebagian besar dari lipid ini merupakan fosfolipid bilayer yang bersifat hidrofilik pada luar dan hidrofobik pada dalam. Sehingga kondisi ini akan memperlambat pergerakan air. Selanjutnya, pada 52% protein terdiri dari protein kanal aquaporin yang mempercepat perpindahan air sesuai dengan osmolaritas eritrosit dan plasma. Next. Selanjutnya adalah peran air terhadap bentuk dan fungsi sel. Jadi pada kondisi isotonik atau normal, osmolitas darah adalah 280 hingga 295 miliosmol per liter. Di mana kondisi ini pergerakan air adalah menjadi seimbang sehingga bentuk dan fungsi eritrosit terjaga. Namun pada kondisi dehidrasi atau kondisi hipertonik, plasma darah akan menjadi lebih pekat sehingga air keluar dari sel dan terjadi penyusutan atau plasmolisis. Kondisi ini akan menyebabkan fleksibilitas darah yang menurun serta resiko anemia dan gangguan sirkulasi mikro. Sebaliknya, pada kondisi hiponatremia atau overhidrasi, kondisinya menjadi hipotonik, di mana plasma darah akan menjadi lebih encer sehingga air akan masuk ke dalam sel dan terjadi pembengkakan yang disebut juga hemolisis. Kondisi ini akan menurunkan kapasitas transportasi oksigen. Next. Selanjutnya adalah dampak dehidrasi pada hemostasis. Hemostasis sendiri merupakan proses terkoordinasi berupa pembukuan darah, aktivitas trombosit, dan perbaikan pembuluh darah. Namun, pada kondisi dehidrasi, volume darah akan menurun dan viskositas darah akan meningkat, sehingga akan menyebabkan tiga hal utama yang meliputi aliran darah melambat, meningkatnya agregasi trombosit, dan yang terakhir adalah eritrosit atau darahnya menjadi kurang fleksibel, di mana kondisi ini akan mempercepat pembukuan darah yang berlebihan dan juga peningkatan resiko trombosis intravaskular, di mana pada kondisi yang kronis akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti trombosis vena dalam, emboli paru, serangan jantung, dan stroke istemik. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.